Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mau Jamart semua. Berjumpa lagi dengan saya Dendi di channel Mau Jamart, channel yang membahas seputar toko sembako. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 1 November 2023. Tak terasa kita sudah memasuki bulan baru. Semoga di bulan November ini usaha toko sembako yang sedang kita jalani mengalami kenaikan omset ya, makin ramai, makin lancar, makin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam satu profesi. Jangan lupa untuk dukung terus, bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam usahanya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba untuk sharing, berbagi informasi dan tips cara agar usaha toko sembako kita bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat. Dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya untuk usaha sembako ini ya, daya saingnya itu sangat ketat sekali teman-teman. Mulai dari minimarket sampai ke warung-warung tradisional, bahkan toko-toko Madura yang semakin menjamur, yang buka full nonstop 24 jam ya teman-teman. Nah, dengan itu kita harus punya langkah-langkah tips yang harus diperhatikan agar usaha toko sembako kita bisa tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan yang ada. Di video kali ini saya akan coba bagikan beberapa cara, langkah agar toko sembako yang kita jalani bisa tetap bertahan. Di antaranya yang pertama adalah sesuaikan harga dengan pedagang sekitar. Poin yang pertama, jadi kita harus rajin-rajin survei harga di toko-toko sekitar kita ya teman-teman, agar harga yang kita terapkan di toko sembako kita tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Kalau terlalu mahal, nantinya toko sembako kita akan sepi pembeli ya teman-teman, karena memang di toko-toko yang lain lebih murah. Dan kalau terlalu murah pun itu tidak sehat ya teman-teman. Pertama, kita merusak harga pasaran. Kedua, income yang kita dapatkan semakin kecil. Seperti itu. Jadi usahakan seimbang atau sama dengan harga pasaran di toko sekitar kita tempat berjualan. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua adalah lengkapi barang dagangan. Nah, semakin lengkap barang dagangan kita, tentunya akan semakin besar juga kemungkinan kita untuk mendapatkan omset setiap harinya. Tidak harus banyak ya teman-teman. Stok beberapa aja, stok sedikit-sedikit saja untuk tiap itemnya. Yang penting itemnya itu lengkap gitu, jadi banyak pilihan. Jadi nanti di saat ada pelanggan yang bertanya atau mencari sesuatu di warung kita, itu tersedia ya, sudah tersedia meskipun memang stoknya tidak banyak. Nah, nanti kita lihat aja barang mana yang memang sering ditanyakan dan sering dipilih orang, barulah kita menyetok barang itu dengan agak banyak. Seperti itu teman-teman. Untuk cara yang ketiga adalah display barang dengan rapih agar terlihat lebih menarik. Hal ini juga sangat berpengaruh sekali ya teman-teman terhadap warung sembako yang kita jalani, dimana usahakan sebisa mungkin
display barang-barang jualan kita serapih mungkin agar terlihat menarik di mata pelanggan ya. Jadi pelanggan pun tertarik untuk belanja ke toko kita. Caranya pisahkan antara barang satu dengan barang yang lain. Misal barang sembako aja, terus alat-alat mandi alat minuman, terus snack, jangan dicampur adukan gitu ya. Dan penataannya pun usahakan semaksimal mungkin rapih agar terlihat lebih menarik. Itu cara yang ketiga. Kita lanjut, cara yang keempat adalah sediakan alat pembayaran selain cash ya. Jadi kita tidak memungkiri ya teman-teman, di zaman serba era digital ini banyak sekali pelanggan-pelanggan yang memang sudah beralih ke uang elektronik ya dibanding uang cash. Nah, dari situ kita harus bisa menyesuaikan diri ya teman-teman. Kita harus bisa berinovasi agar toko sembako yang kita kelola tidak ketinggalan ya. Yaitu sebisa mungkin kita sediakan alat-alat transaksi, misalkan selain pembayaran cash di toko kita sediakan bisa bayar dengan cara transfer. Jadi kita harus menyediakan nomor rekening. Terus ataupun sediakan juga barcode QRIS. Nah, kalau barcode QRIS itu kan bisa dilakukan pembayaran dengan scan melalui aplikasi OVO, M-Banking, Dana, GoPay, ShopeePay. Jadi pelanggan-pelanggan yang tidak membawa uang cash pun besar kemungkinan bisa berbelanja di toko kita, karena memang pilihan transaksinya bisa dilakukan dengan QRIS selain dari uang cash ya yang seperti biasa. Terus bisa pakai debit juga. Nah, ini mungkin toko-toko tertentu ya yang mungkin karena memang proses kartu debit ini kita harus ngajuin dulu mesin edisi ke pihak bank. Nah, itu jika diadain maka semakin menjadi poin plus juga buat toko kita agar menarik pelanggan untuk berbelanja di toko sembako kita. Itu selain dengan pembayaran dengan uang cash, juga bisa dengan transfer, dengan QRIS atau dengan kartu debit dengan menggunakan mesin edisi. Itu poin yang keempat ya teman-teman. Kita lanjut ke poin kelima, ialah jangan sering tutup toko ya teman-teman. Dan harus konsisten dalam jam operasional. Hal ini tidak kalah penting juga ya teman-teman. Jadi usahakan jangan sering tutup toko kita ya, karena kalau sering tutup pelanggan nanti malah kabur ke toko yang lain gitu. Dan dari jam operasional juga kita harus konsisten ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pagi buka jam 7 tutup jam 10, usahakan setiap hari seperti itu. Jangan kadang-kadang buka siang terus tutup kadang lebih masih siang gitu, karena hal itu akan mempengaruhi pelanggan yang sering berbelanja di toko kita. Karena kalau tidak konsisten dalam jam operasional, nanti pelanggan juga akan bingung ya teman-teman, mau belanja ke toko kita takutnya belum buka, atau kalau misalkan malam takutnya udah tutup gitu, karena nggak nentu jam operasionalnya. Jadi usahakan jam operasional itu harus komitmen ya. Kalau misalkan pagi buka jam 7 ya setiap hari usahakan jam 7 udah buka. Begitupun dengan tutupnya malam, misalkan tutup jam 10 atau jam 11 ya usahakan setiap pukul 10 atau jam 11 udah tutup gitu. Jangan ini baru jam 8 sudah tutup, seperti itu teman-teman. Oke, yang poin terakhir yang keenam adalah jangan pernah menggunakan uang toko untuk keperluan pribadi. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman, agar toko kita bisa bertahan meskipun dengan omset yang masih standar gitu. Jangan pernah sesekali menggunakan uang toko untuk keperluan pribadi. Usahakan untuk mencukupi keperluan pribadi itu menggunakan uang pribadi ya teman-teman, ataupun seumpama
ingin memakai uang toko untuk keperluan pribadi tidak lebih dari laba yang dihasilkan ya teman-teman, bukan dari omset yang dihasilkan. Ingat, dari laba yang dihasilkan. Seumpama contoh, kita punya dapat omset dalam sehari itu 1 juta. Nah, dalam mengambil laba misalkan kita hanya 10%, berarti laba kita itu dalam 1.100.000. Nah, usahakan tidak lebih memakai uang toko dari 100.000 itu teman-teman. Jadi agar modalnya tidak terpakai ya. Kalau seumpama lebih dari segitu, secara otomatis modal yang kita punya di toko akan terkikis secara perlahan ya teman-teman. Jadi kalau terlalu sering seperti itu, maka toko yang kita kelola tidak akan bisa bertahan ya, atau tidak akan bisa berjalan seperti itu teman-teman. Itulah cara-cara 6 cara agar usaha toko sembako kita bisa bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman pemula yang baru memulai membuka usaha toko sembako. Hal ini agar bisa diperhatikan ya teman-teman, agar toko sembako yang kita jalani ini bisa berkembang atau bisa bertahan ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share sebanyak-banyaknya agar informasi ini bisa lebih dipahami oleh teman-teman yang lainnya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.